Baik, materi yang pertama yaitu likuidasi persekutuan. Likuidasi persekutuan terjadi ketika suatu partnership atau persekutuan dibubarkan dan berhenti beroperasi. Pada tahap ini, semua aset perusahaan dijual atau diuangkan. Kewajiban dibayar dan sisanya didistribusikan kepada para partner sesuai model mereka. Lalu, secara umum, likuidasi kemitraan melibatkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, mengonversi aset non-tunai menjadi uang tunai. Yang kedua, mengakui keuntungan, kerugian, dan juga biaya yang timbul selama proses likuidasi. Yang ketiga, melunasi semua kewajiban. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan uang tunai kepada mitra sesuai dengan saldo akhir di rekening modal mereka. Lalu untuk aturan pembagian harta kekayaan dalam likuidasi persekutuan diatur dalam pasal 807 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, di mana jumlah yang terutang kepada kreditor selain mitra dan jumlah yang terutang kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra yang melikuidasi saldo modalnya setelah penutupan likuidasi aset dan kewajiban kemitraan. Next, yaitu asumsi awal proses likuidasi. Proses likuidasi biasanya diasumsikan sebagai berikut. Persekutuan solvent, yaitu aset lebih dari kewajiban. Semua partner memiliki ekuitas atau modal positif. Tidak ada pinjaman pribadi partner kepada persekutuan yang masih tersisa, dan semua aset berhasil diuangkan sebelum kas dibagikan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya ada partner dengan modal negatif, maka proses likuidasi akan lebih kompleks. Lalu, urutan pembayaran dalam likuidasi yaitu menurut Uniform Partnership ACT dalam kurung UPA 1997, hasil likuidasi dibagikan dengan urutan. Yang pertama, membayar kreditor eksternal selain partner dan juga membayar partner jika mereka memberi pinjaman ke persekutuan. Yang kedua, membayar partner sesuai saldo modal mereka. Next, yaitu saldo modal debit dalam kemitraan yang sehat. Jika perusahaan yang dilikuidasi solvent, terdapat sumber daya yang cukup untuk membayar kreditor dan mendistribusikan sejumlah uang tunai kepada para mitra. Namun, proses likuidasi dapat mengakibatkan kerugian yang memaksa akun modal beberapa mitra menjadi saldo debit. Ketika ini terjadi, para mitra dengan saldo debit memiliki kewajiban kepada mitra dengan saldo kredit, dan mereka dapat diwajibkan untuk menggunakan dana pribadi mereka, aset untuk menyelesaikan kewajiban kemitraan mereka. Jika mitra dengan saldo debit tidak memiliki sumber daya pribadi, mitra dengan ekuitas positif menanggung kerugian yang setara dengan saldo debit. Kerugian tersebut dibagi berdasarkan rasio bagi hasil dan rugi relatif dari mitra dengan saldo ekuitas positif. Next, yaitu pembayaran yang aman kepada mitra. Pembayaran yang aman adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada para mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau menyelaraskan kembali modal para mitra. Perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, semua mitra secara pribadi insolven, dan yang kedua, semua aset non-cash merupakan potensi kerugian. Next, yaitu penerapan jadwal pembayaran aman. Jadwal pembayaran aman dimulai dengan ekuitas masing-masing mitra yang ditunjukkan kepada baris teratas. Ekuitas mitra ditemukan dengan menggabungkan saldo modal dan pinjaman masing-masing mitra. Jadi, materi selanjutnya ada pembayaran aman ke mitra, yaitu pembayaran yang aman adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke kemitraan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau untuk menyelaraskan kembali modal mitra. Selanjutnya ada penerapan jadwal pembayaran aman. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi, perlu diterapkan jadwal pembayaran yang jelas dan struktur. Beberapa poin yang penting dalam penerapannya antara lain yaitu yang pertama ada kesepakatan awal, yang kedua ada pembayaran bertahap atau milestone payment, selanjutnya ada sistem otomatisasi, selanjutnya ada materi dokumentasi transparan yaitu distribusi lanjutan memerlukan persetujuan mitra. Nah, selain jadwal pembayaran, penting juga untuk mengatur distribusi dana lanjutan yang memerlukan persetujuan mitra. Mekanisme ini memberikan kendali dan transparansi bagi kedua belah pihak.
Yang pertama ada persetujuan bersama, yang kedua konfirmasi tertulis, yang ketiga verifikasi pihak ketiga, yang selanjutnya ada keseimbangan hak dan kewajiban. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai ilustrasi likuidasi atau pelunasan angsuran. Nah, terdapat contoh yaitu kemitraan antara debt, Ken, dan Ren akan dilikuidasi atau dilakukan pembubaran sesegera mungkin setelah tanggal 31 Desember 2016. Nah, seluruh uang tunai atau kas yang tersedia kecuali saldo cadangan sebesar $20.000 akan didistribusikan pada akhir setiap bulan hingga likuidasi atau masa pembubaran ini selesai. Nah, keuntungan dan kerugian akan dibagi sebesar 50% untuk debt, 30% untuk Ken, dan 20% untuk Ren. Lalu terdapat neraca kemitraan per 31 Desember 2016 yang berisi sebagai berikut, yang dinyatakan dalam ribuan. Pada bagian aset terdapat kas dengan $240, piutang 280 dan sebagainya, dengan total aset yaitu 1.400.000. Hal yang sama dengan liabilitas plus ekuitasnya yaitu nilainya sama 1.400.000. Nah, terdapat ringkasan peristiwa dalam likuidasi yaitu pada bulan yang pertama Januari 2017 dinyatakan bahwa pinjaman kepada Ren akan dikompensasikan dengan saldo modalnya. Nah, goodwill akan dihapuskan sebesar $200.000 dan dikumpulkan sebagai pembayaran awal. Lalu barang persediaan dengan nilai $160.000 akan dijual seharga $200.000, maka memperoleh gain yaitu $40.000. Nah, kewajiban atau liabilitas non pemilik akan diselesaikan pada nilai tercatat dan uang tunai atau kas akan didistribusikan. Lalu pada bulan Februari 2017, peralatan dengan nilai buku $80.000 dijual seharga $60.000 yang berarti mitra ini mengalami loss sebesar $20.000. Selanjutnya, barang persediaan yang tersisa akan dijual dengan harga $180.000 dan biaya likuidasi sebesar $4.000 ini dibayarkan dengan utang sebesar $8.000 ditemukan dan dibayarkan juga. Nah, kas atau uang tunai akan didistribusikan pada bulan Februari ini. Kemudian pada bulan Maret dinyatakan bahwa tanah tersebut akan dijual seharga $150.000 dengan biaya likuidasi sebesar $5.000 akan dibayarkan dan juga kas akan didistribusikan. Kemudian pada bulan yang terakhir yaitu bulan April 2017, sisa peralatan akan dijual seharga $150.000 dengan sisa piutang akan dihapuskan dan seluruh kas yang ada akan dibagikan dalam likuidasi akhir kemitraan. Pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Kemudian pada slide ini saya akan membahas mengenai penjurnalan untuk seluruh peristiwa pada bulan Januari sampai April. Nah, yang pertama, jurnal untuk mencatat peristiwa-peristiwa likuidasi pada bulan Januari 2017. Jurnal yang pertama yaitu untuk mengimbangi pinjaman dengan modal, yaitu jurnalnya Ren Capital pada loan to Ren, yaitu $40 atau $40.000. Lalu jurnal yang kedua untuk menghapus goodwill, jurnalnya Debt Capital $20, Ken Capital 12, Ren Capital 8 pada goodwill yaitu 40. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penagihan piutang yaitu cash pada account receivable yaitu $200. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penjualan persediaan dengan laba yaitu cash $200 pada inventory 160, debt capital 20, Ken capital 12 dan Ren capital 8. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pembayaran liabilitas non mitra yaitu account payable $300, not payable $200 pada cash yaitu $500. Jurnal untuk mencatat pembagian kas ke Ken yaitu loan from Ken $20 dan Ken capital $100 pada cash $120. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat peristiwa-peristiwa likuidasi pada bulan Februari 2017. Jurnal yang pertama untuk mencatat penjualan peralatan $20.000 dengan loss yaitu cash 60, debt capital 10, Ren capital 6, Ken capital 6, Ren capital 4 pada equipment yaitu $80.000. Selanjutnya, untuk mencatat penjualan persediaan yang tersisa $60.000 loss yaitu cash 180, debt capital 30, Ken capital 18, Ren capital 12 pada inventories 240. Kemudian untuk mencatat pembayaran biaya likuidasi, debt capital 2, Ken capital 1,2 atau 1.200, Ren capital 0,8 atau $800 dan cash 4 atau $4.000. Selanjutnya, untuk mencatat identifikasi liabilitas tidak tercatat,
yaitu debt capital 4, can capital 2,4 atau 2.400, sedangkan rent capital 1.600 pada account payable 8.000. Lalu jurnal untuk mencatat pembayaran utang, account payable 8.000 pada cash 8.000 juga. Kemudian jurnal yang terakhir pada bulan Februari ini, jurnal untuk mencatat pembagian kas ke Ken, yaitu loan ke from Ken $20, Ken capital $100 pada cash $120. Kemudian selanjutnya ada jurnal untuk mencatat peristiwa-peristiwa likuidasi pada bulan Maret dan April. Di slide ini membahas pada bulan Maret terlebih dahulu. Jurnal untuk mencatat penjualan tanah 50.000 gain, yaitu jurnalnya cash $150 pada debt capital 25, can capital 15, rent capital 10, dan land 100. Lalu untuk mencatat pembayaran biaya likuidasi debt capital 2.500, can capital 1.500, rent capital 1.000 pada cash 5.000. Jurnal untuk mencatat pembagian kas pada bulan Maret ke mitra, yaitu debt capital 7.500, can capital 43.500, rent capital 29.000, sedangkan pada cash $145.000. Kemudian jurnal pada peristiwa likuidasi bulan April, jurnal untuk mencatat penjualan peralatan yang tersisa sebesar $70.000 loss, yaitu jurnalnya cash 150, debt capital 35, can capital 21, rent capital 14 pada equipment net, yaitu $220.000. Selanjutnya jurnal untuk mencatat penghapusan sisa piutang, debt capital 40, can capital 24, rent capital 16 pada account receivable 80. Jurnal terakhir pada bulan April, yaitu jurnal untuk mencatat pembagian kas ke mitra pada likuidasi akhir, yaitu debt capital 85, can capital 51, rent capital 34, sedangkan pada cash $170.000. Kemudian pada slide ini terdapat final statement atau pernyataan akhir dari pembubaran kemitraan pada periode 1 Januari 2017 sampai 30 Januari 2017. Bisa dilihat pada tampilan slide. Materi selanjutnya yaitu rencana distribusi kas atau cash distribution plan. Nah, di sini terdapat sebuah metode yang dinamakan safe payment schedule yang merupakan metode efektif untuk menghitung jumlah pembayaran aman ke mitra dan mencegah adanya pembayaran berlebih kepada mitra. Nah, tetapi safe payment schedule ini ada kelemahannya, yaitu tidak praktis kalau distribusi dilakukan berkali-kali dan tidak bisa menjadi alat prediksi tentang kapan mitra akan mendapatkan kas. Sehingga karena kekurangan dari safe payment schedule ini dibuatlah bisa diatasi dengan menyiapkan rencana distribusi kas atau cash distribution plan. Nah, di sini pengembangan rencana distribusi kas untuk likuidasi suatu kemitraan itu bisa dibuat dengan langkah-langkah. Yang pertama itu mengurutkan mitra berdasarkan tingkat kerentanan mereka terhadap kemungkinan kerugian. Jadi, mengurutkan mitra dari yang paling rentan menanggung kerugian. Lalu yang kedua, kita membuat jadwal seberapa banyak kerugian yang bisa diserap masing-masing mitra. Lalu dari hal itu kita mengembangkan rencana pembagian kas yang jelas dan terprediksi berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang tadi. Lalu ada vulnerability ranking. Nah, vulnerability ranking ini merupakan alat analisis untuk melihat siapa partner yang paling cepat habis modalnya jika misalnya terjadi kerugian yang sangat besar. Nah, seperti namanya vulnerability ranking atau peringkat dari kerentanan, di sini kita menganalisis partner-partner siapa saja yang sekiranya itu rentan mengalami kerugian, atau dalam artian modalnya itu cepat habis apabila terdapat kerugian yang sangat besar. Nah, caranya untuk melihat vulnerability ranking ini yaitu dengan modal dari partner itu tadi kita bagi dengan rasio bagi laba rugi. Nah, hasil dari vulnerability ranking ini bisa digunakan acuan untuk menyusun cash distribution plan supaya pembagian kas itu adil dan tidak ada yang dibayar kelebihan kalau nanti kerugian benar-benar terjadi. Nah, di gambar di bawah ini terdapat debt, can, and rent vulnerability ranking. Jadi ini vulnerability ranking milik debt, can, sama rent. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peringkat 1 yang paling rentan itu adalah
debt, karena jika kita lihat di sini ekuitas debt yaitu 340.000. Lalu kita hitung vulnerability rankingnya, kita mendapat kerugian yang bisa diserap yaitu sebanyak 680.000. Misalkan partnership atau kemitraan dari debt Ken Ren ini rugi 680.000, maka debt akan langsung habis modalnya karena modalnya 340.000, lalu penyerapan kerugiannya 680.000, sehingga dia urutan peringkat pertama yang paling rentan. Lalu di posisi kedua ini terdapat Ren, di mana Ren ini bisa tahan sampai 800.000 kerugian, yaitu kerugian maksimum yang bisa ditanggung tanpa saldo modal mitra menjadi negatif. Lalu di posisi yang ketiga ada Ken, yaitu paling aman yang bisa menyerap kerugian sampai 1.200.000. Selanjutnya ada asumsi penyerapan kerugian atau assume loss absorption. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kerugian besar yang dalam hal ini masih dugaan atau hipotesis akan diserap oleh partner satu persatu sampai modalnya 0, sesuai urutan vulnerability ranking yang kita buat tadi. Hal ini supaya saat membagikan kas tidak ada partner yang berterima lebih banyak dari yang seharusnya. Di bawah ini kita bisa melihat perhitungan. Di sini ada partnership, debt, Ken, dan Ren. Nah, di sini ada modal awal untuk debt yaitu 340, Ken 360, dan Ren 160 dengan total yaitu 860. Lalu kita hitung assume loss to absorb debt equity, yaitu kerugian sampai debt habis modal. Nah, dari vulnerability ranking di slide sebelumnya, debt akan habis modal jika rugi total yaitu sebanyak 680 kan. Nah, kerugian 680 ini harus kita bagi menurut rasio 50, 30, 20 sesuai dengan gambar itu. Sehingga masing-masing dikurangi, untuk debt dikurangi 340, di mana debt ini habis modal, sehingga balance-nya yaitu 0. Lalu Ken kita kurangi 204, sehingga hasil akhirnya yaitu 156. Lalu untuk Ren kita kurangi 136, dan menyisakan 24. Nah, saldo ini kemudian kita kurangi lagi dengan assume loss to absorb Ren equity. Nah, karena balance tadi debt-nya sudah 0, modalnya sudah habis karena dikurangi semuanya, maka lanjut kita tinggal menghitung punyanya Ken dan Ren. Nah, kita kurangi dengan modal Ren sampai habis. Nah, di sini pembagiannya yaitu 60-40 karena debt tadi sudah hilang, sudah musnah, sehingga pembagian dari 50, 30, 20 menjadi 60-40. Nah, lalu untuk menghabiskan modal Ren yang sisa 24 ini, kita harus menambah terdapat total rugi tambahan yang kita jadikan acuan yaitu 60. 60 ini kita dapat dari sisa dari modalnya Ren sebanyak 24, kita bagi dengan kita kali dengan 40%, yaitu alokasi assume loss to absorb Ren tadi 40%, sehingga total rugi tambahnya 60. Nah, dari 60 ini kita alokasikan 60%-nya 60 yaitu 36, kita mengurangi Ken 36, lalu 40% dari 60 yaitu 24. Nah, kita kurangi punya Ren 24, sehingga di sini saldo modalnya Ren sudah habis atau 0, sedangkan Ken sisa hasil akhir dari assume loss absorption sisa 120. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa debt ini paling rentan karena dia modalnya habis terlebih dahulu, misalkan rugi 680. Lalu Ren yang nomor 2 paling rentan, dia habis modalnya jika ada rugi tambahan 60. Lalu Ken ini paling kuat karena masih ada sisa 120 untuk modalnya. Selanjutnya yaitu cash distribution plan, yang dimana ini merupakan rencana pembagian kas selama proses likuidasi yang dibuat berdasarkan hasil assume loss absorption di slide sebelumnya. Nah, tujuan dari cash distribution plan ini yaitu supaya pembagian kas itu tertib, aman, dan adil sesuai urutan prioritas dan rasio laba rugi. Nah, untuk alur cash distribution plan ini terdapat prioritas yang urutan prioritas yang pertama yaitu utang eksternal. Nah, ketika ada rencana distribusi kas, kita harus memprioritaskan kas tersebut untuk membayarkan utang-utang ke eksternal terlebih dahulu. Jadi kita menyelesaikan utang-utang eksternal.
Lalu yang kedua ada pinjaman partner. Nah, pinjaman partner ini misalkan partner A memberi pinjaman sejumlah B, maka kita harus segera mendistribusikan kas untuk melunasi pinjaman partner itu tadi. Lalu yang ketiga ada modal partner yang disesuaikan dengan vulnerability ranking. Nah, sisanya baru kita bagi sesuai dengan rasio laba rugi yang telah disepakati. Terakhir di sini ada mitra dan persekutuan yang bangkrut. Partnership insolvent atau bangkrut ini misalkan kalau aset partnership itu nggak cukup untuk membayar kreditur, maka kreditur hanya dapat sebagian dari aset partnership. Lalu sisanya bisa ditagih langsung ke personal asset partner yang masih solvent atau masih belum bangkrut. Lalu setiap partner wajib menanggung bagiannya sendiri atas utang partnership plus bagian dari partner lain yang insolvent. Seperti itu.